Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yunia Kartika dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini aku mau mereview salah satu buku yang berkaitan dengan korupsi. Siapa sih di sini yang tidak tahu dengan perilaku negatif satu ini? Sebagai warga negara Indonesia, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi. Bahkan, mungkin tertarik untuk mempelajarinya dan memahaminya lebih dalam. Perilaku korupsi ini perlu kita kritisi dan pahami pelanggarannya. Maka dari itu, kalian mungkin membutuhkan referensi buku tentang korupsi. Salah satu buku yang berkaitan tentang korupsi dan yang akan aku bahas kali ini yaitu buku Sosiologi Korupsi, sebuah penjelajahan dengan data kontemporer yang ditulis oleh Syed Hussein Alatas. Buku ini diterjemahkan oleh Al-Ghozi Usman. Cetakan pertamanya Desember tahun 1981 dan cetakan kedua April tahun 1982. Penerbitnya yaitu LP3ES, anggota IKAPI, pencetaknya yaitu PT Matahari Bakti Jakarta. Baca buku ini tuh kita jadi tahu serangkaian apa aja sih yang meliputi permasalahan korupsi ini. Jadi di awal bab ini kita dihadapkan pada analisa sosiologis tentang korupsi yang kemudian dihadapkan pada suatu problem metodologis. Di bagian ini kita dibantu untuk mengetahui tindakan serta cara pikir dan fenomena apa aja sih yang ada dalam lingkaran korupsi, serta bentuk-bentuk pertikaian apa aja sih yang ada di sana. Nah, kemudian di bab pertengahan berisi tentang makna korupsi, fungsi korupsi dan pencegahan korupsi. Di bagian ini membahas tentang tipe-tipe korupsi dan bagaimana perbedaan antara korupsi dengan perilaku kriminal. Serta apa aja sih ciri-cirinya? Selain itu, di bab ini juga membahas tentang sebab-sebab korupsi, serta bagaimana cara menghilangkan pengaruh korupsi. Pada bab ini ditekankan pada sebab-sebab dan kondisi umum maupun akibat-akibatnya, serta sebagian besar penemuan-penemuan yang ada dapat dipandang sebagai penemuan yang valid. Lalu di bab terakhir buku ini membahas tentang pencegahan korupsi. Dalam bab terakhir, buku ini menjelaskan lebih lanjut fungsi korupsi yang dihubungkan dengan pembicaraan, apakah sistem ataukah individu. Lalu di bab terakhir buku ini membahas tentang pencegahan korupsi. Dalam bab terakhir buku ini menjelaskan lebih lanjut fungsi korupsi yang dihubungkan dengan pembicaraan, apakah sistem ataukah individunya yang merupakan sebab yang lebih berarti dalam perkembangan korupsi. Melalui penjelasan-penjelasan analisa sejarah, politik, ekonomi, sosiologi, dan antropometri tentang korupsi, kita tidak perlu tetap tinggal pada radius itu saja. Kita harus bisa memperluas radius kita untuk meliput apa yang sampai sekarang telah diabaikan. Kalian bisa banget belajar dari buku ini, karena di sini banyak sekali pelajarannya. Untuk memahaminya, kalian harus fokus membacanya agar tidak bingung, karena pembahasannya agak rumit dan penggunaan bahasanya mungkin kurang mudah dipahami juga. Namun, jika kalian membacanya dengan teliti dan fokus, kalian akan mendapatkan banyak pelajaran dari buku ini, yang dimana mungkin akan ada beberapa hal yang belum kalian ketahui. Dan di sini juga banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat dalam analisis ini, serta masih banyak hal yang dapat kita gali lebih dalam lagi. Dan menurutku yang paling menonjol yaitu pada sebab-sebab dan kondisi umum maupun akibat-akibat korupsi, serta pada penemuan-penemuan yang ada yang dapat dipandang sebagai penemuan yang valid. Ini bisa menjadi salah satu cara yang bagus untuk belajar agar tidak tersesat ke dalam tindakan korupsi. Dalam banyak hal, korupsi lebih merupakan suatu sebab ketimbang suatu obat bagi inefisiensi. Baik,
Segitu review buku Sosiologi Korupsi, sebuah penjelajahan dengan data kontemporer karya Syed Hussein Alatas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.